Yang kami hormati Kepala Koordinator Wilayah Kecamatan Sukamara, yang kami hormati Kepala Sekolah SDN Negeri 4 Sukamara, yang kami hormati Ketua KKS Kecamatan Sukamara, yang kami hormati Ketua KKD Guru Kelas Kecamatan Sukamara, serta Bapak Ibu peserta KKG Guru Kelas Kecamatan Sukamara. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Indonesia. Memasuki acara yang kedua, yaitu bacaan doa sambutan. Yang pertama, sambutan dari Kepala Sekolah SDN Negeri 4 kepada Bapak Muhammad India, SPD SD. Waktu dan tempat kami persilakan. Masa pohon kartu. Izinkan ulun menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara mewakili. Yang kami hormati Korwil Dikbud Kecamatan Sukamara. Yang kami hormati Bapak Pengawas SD Kecamatan Sukamara. Yang kami hormati Ketua KKKS Kecamatan Sukamara. Yang kami hormati Ketua KKG Kecamatan Sukamara. Yang kami hormati Bapak Ibu staf SDN 4 Sukamara, serta rekan-rekan seprofesi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, kami atas nama Ketua KKG Kecamatan Sukamara mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian memenuhi undangan yang telah disebarkan.
Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili serta Pak Korwil, Ketua KKKS, pengawas, walaupun Pak pengawas ini sampai saat ini hari ini aja yang free, kemudian dia akan sibuk sampai akhir bulan ya Pak Karman. PLT pengawas kita ini sibuk sama sekali, hanya free hari ini saja karena ada kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan berhubungan dengan CBT, olah penggerak dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kami atas nama Sekolah SDN Dawai 4 Sukamara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti dalam kegiatan KKG ini terdapat kesalahan, khilafan atau tutur kata yang tidak berkenan pada Bapak Ibu sekalian, kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon nanti setelah kegiatan ini dibuka dan kita akan melaksanakan pembuatan soal, semoga tidak ada Bapak Ibu rekan-rekan seprofesi meninggalkan atau pulang sebelum acara ini selesai. Kami juga mengapresiasi kepada Ketua KKG sebagai pionir pendorong kegiatan ini dan selalu berkomunikasi dengan Ketua KKKS dan menentukan tempat waktunya pun kita sulit. Untuk itu pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini, gunakan kesempatan ini dengan baik sehingga kita mendapat ilmu tambahan bagaimana cara, apalagi bagi yang guru kelas 1 dan guru kelas 4 nanti akan dipandu oleh Bu Kristiana dari Kepala Sekolah SD Perdana. Mudah-mudahan tidak ada yang meninggalkan ke tempat sebelum kegiatan berakhir. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, kami mohon nantinya, pada saat nantinya kepada Kepala Dinas atau yang mewakili untuk membuka acara ini secara resmi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah atas sambutan. Sambutan yang kedua. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, yang mewakili Kepala Dinas, Bapak Kasih Pendidikan dan Tenaga Pendidikan. Yang kami hormati Ketua KKS Kecamatan Sukamara. Yang kami hormati Bapak Pengawas. Yang kami hormati Kepala SDN D4 dan Kepala SDN yang lain. Kuliah hadir perdana D2, ada pelatihan 2 tadi ya. Dan yang kami hormati juga dan kami banggakan Bapak Ibu sekalian, guru-guru kelas Kecamatan Sukamara yang pada hari ini bisa hadir sesuai dengan undangan yang telah disampaikan oleh Ketua KKG. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa menjelang
akhir semester, ya, tentunya Bapak Ibu sekalian ya, disibukkan dengan pembuatan soal ya. Itu memang sudah tugas rutin yang tidak bisa ditinggalkan ya, karena itu nantinya akan berfungsi sebagai untuk penilaian keberhasilan Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Tentunya yang hadir pada hari ini ya, sudah menjadi kesepakatan ya, Bapak Ibu kepala sekolah yang pada hari Kamis kemarin mengadakan rapat di SDN Sadawak 2 ya. Tentunya sudah disepakati bersama Bapak Ibu kepala sekolah yang hari ini ditugaskan untuk mengikuti ya, penyusunan soal ulangan semester ganjil. Bapak Ibu sekalian ya, tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan ya, untuk Bapak Ibu sekalian jangan sampai meninggalkan kegiatan ini sebelum selesai. Artinya bahwa berapa hari kita terima Acara kelompok kerja guru kelas Kecamatan Sukamara. Selamat pagi. Lupa sudah, padahal sudah di SQ semua kemarin ya. Kalau saya bilang pagi, pagi. Kalau selamat pagi, pagi luar biasa. Oke, kita ulangi ya. Pagi. Selamat pagi. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada kelompok kerja guru telah mendorong guru kelas ya, kelompok kerja guru kelas untuk Kecamatan Sukamara, dan juga kelompok kerja kepala sekolah yang juga memotivasi mendampingi daripada KKG ini. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang Bapak Ibu rencanakan nanti bisa berjalan dengan lancar. Saya berharap Bapak Ibu kegiatan ini ya bisa berlangsung ya secara terus menerus ya. Kami beri apresiasi kepada KKG guru kelas khususnya Kecamatan Sukamara yang sudah jadi mentor ya, yang sudah ibaratnya memberi wadah kepada Bapak Ibu guru untuk berkumpul dalam merencanakan pembuatan soal. Nah, tentunya Bapak Ibu yang hadir di sini, saya berharap ini benar-benar ya. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa saya berharap ini harus dilaksanakan dengan benar? Kita sudah mengorbankan kurang lebih 1000 lebih nih. Ingat, kita sudah mengorbankan 1000 lebih orang yang kita cintai itu peserta didik kita. Seharusnya mereka menerima proses belajar mengajar di hari ini ya. Tapi karena Bapak Ibu melaksanakan tugas untuk kemajuan mereka, makanya ini harus benar-benar serius ya. Jadi tidak ada nanti ibaratnya cuma datang ya tapi di luar. Nah, itu jangan sampai nanti ya Bapak Ketua. Jadi kita benar-benar berharap, karena ini ibaratnya kita kasihan peserta didik kita ya. Karena kemarin saya juga nggak bisa menjawab, Ketua KKS nelpon, Pak kami akan fakultatifkan. Saya tidak bisa menjawab. Silakan Bapak, kata saya, datang ke dinas, datangi Pak Kepala Bidang dan Pak Sekretaris, karena ini menyangkut ya nasib anak-anak kita dan orang tua tentunya ya, orang tua yang mungkin tentu, tapi saya yakin semuanya sudah diinformasikan ke orang tua kenapa hari ini fakultatif atau belajar di rumah seperti itu. Nah, yang selanjutnya
sebenarnya dalam pelaksanaan ini Bapak Ibu saya tekankan juga, kita pada saat ini menerapkan 2 kurikulum, ya, kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Tentunya memiliki perbedaan, ya. Kenapa ini saya tekankan? Jangan sampai nanti yang menjadi korban tanda kutip adalah peserta didik. Kenapa saya menggarisbawahi peserta didik? Karena saya berkeyakinan, ya, setiap guru itu pola proses belajar mengajarnya di kelas tentunya tidak sama, berbeda masing-masing guru, masing-masing satuan pendidikan, apalagi didukung oleh kurikulumnya yang berbeda juga. Ingat, untuk kurikulum Merdeka itu sendiri juga berbeda. Ada mungkin sebagian sekolah hanya memilih kurikulum Mandiri Belajar baru. Nah, ada yang memilih kurikulum Merdeka berubah. Kalau kurikulum berbagi rasanya belum, ya, untuk kurikulum Merdekanya. Nah, ini juga memiliki perbedaan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Ya, apalagi yang K13. Jangan sampai soal yang Bapak Ibu buat itu belum tersampaikan kepada anak-anak didik kita. Ya, Bapak Ibu sepakati di sini misalnya. Nah, tapi setiap satuan pendidikan, setiap guru dalam proses menyampaikan di sekolah tentunya berbeda-beda. Mungkin di K13 misalnya di sekolahan Mendawai 4 misalnya di guru PJOK-nya hanya memberikan pembelajaran untuk di fase 1 untuk kurikulum Merdeka, dia hanya bola kecil. Nah, untuk di sekolah misalnya di SD Perdana, karena dia sekolah PSP, dia sudah mengajarkan misalnya tentang bola besar, pembelajaran bola besar. Tentu ini sangat berbeda. Nah, ini tolong nanti benar-benar ibaratnya gurunya yang memegang ini benar-benar dipahamkan. Jangan sampai peserta didik kita yang menjadi korbannya, sehingga mohon maaf 15 menit keluar sudah dengan ujiannya. Karena kenapa? Belum dipelajari. Nah, ini jangan sampai. Jadi ini benar-benar harus disepahamkan dulu. Ya, saya minta ya kepada Bapak Guru yang hadir di sini harus disepahamkan dulu. Ibaratnya jangan sampai ya soal yang kita buat, Bapak Ibu buat soalnya jangan sampai di satuan pendidikan misalnya di petarikan 1, petarikan 2 tentu berbeda yang ada di misalnya Mendawai 4 dan sebagainya. Dalam proses belajar Bapak Ibu memberikan, jangan sampai tadi ya soal yang diberikan pada peserta didik misalnya belum ibaratnya tersampaikan oleh guru yang bersangkutan. Ini bahaya ya. Nah, itu yang saya tekankan yang paling pertama ya kepada Bapak Ibu. Sebenarnya dari Permendikbud nomor 43 tahun 2009 itu semuanya sudah diserahkan ke satuan pendidikan dan guru sebenarnya untuk membuat soal. Nah, jenjang SMP yang hanya disepakati hanya butir bentuk soal, apakah pilihan ganda atau esai dan jadwal. Itu saja. Kalau untuk soalnya mereka berikan sepenuhnya kepercayaan itu kepada gurunya masing-masing untuk menentukan. Karena setiap satuan pendidikan tentunya tadi yang saya sampaikan tadi berbeda-beda dalam pencapaian untuk proses belajar mengajarnya. Tapi ini sudah disepakati, monggo ya. Tapi yang saya garis bawahi tadi jangan sampai ya soal yang diberikan, soal yang dibuat misalnya sekolah A belum mempelajarinya ya, belum ibaratnya belum sampai misalnya belum sampai ke situ. Jadi mohon itu digarisbawahi dan diperhitungkan nanti dalam membuat soal untuk setiap guru yang hadir pada saat ini ya. Itu yang saya tekankan. Yang kedua yang perlu saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu mumpung hadir di sini ya,
dalam proses belajar mengajar untuk kurikulum sekarang kita untuk yang kelas 1 dan 4 menggunakan kurikulum Merdeka, entah itu kurikulum mengajar atau mandiri berubah. Masing-masing sekolah tentunya mempunyai pilihan, ya. Kita oleh kementerian itu ada 3 pilihan, ya: mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Jadi tergantung kesiapan dari satuan pendidikan, kira-kira tim yang ada di satuan pendidik itu siapnya memilih opsi yang mana, ya. Nah, untuk saat ini saya melihat tadi di dashboard baru yang untuk Kabupaten Sukamara itu mandiri belajar dan mandiri berubah. Kalau mandiri berbagi belum, ya, gitu. Jadi saya berharap, ya, kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, tentunya untuk mendukung itu salah satunya adalah komunitas belajar di satuan pendidikan. Ini lagi kami galak-galakan, ya Bapak Ibu. Gunanya apa komunitas belajar ini? Untuk Bapak Ibu saling berbagi ketika mendapat kesulitan atau kendala, ya, dalam penerapan kurikulum Merdeka ini. Yang kedua adalah pelapor Merdeka Belajar, ya. Sampai saat ini untuk Kabupaten Sukamara itu di urutan 10, baru 60 sekian yang sekedar hanya mengaktifkan, ya, belajar ID-nya. Nah, kebetulan hari ini juga kami ambil langkah untuk mengundang Bapak Ibu Kepala Sekolah, ya, melalui kegiatan rapor pendidikan. Kira-kira apa yang menjadi kendala? Bahkan, dan saya yakin setiap saya ke satu pendidikan berkunjung, ketika saya menyambangi yang menerapkan kurikulum Merdeka kelas 1 dan kelas 4, saya tanya ke Bapak Ibu dan gurunya, masih banyak kebingungan. Bingungnya kenapa? Karena Bapak Ibu gurunya sekedar mengaktifkan akun belajarnya saja, belum berselancar di dalam pelapor Merdeka Belajar itu sendiri. Padahal jika Bapak Ibu, ya, berselancar di sana, baik CP, perencanaan, pengembangan, modul ajar, bahkan sampai video berbagi praktik baik pun semuanya sudah ada di sana. Tinggal ATM saja sebenarnya menyesuaikan dengan satuan pendidikan. Tapi, ya, kebanyakan ya tadi sekedar aktif saja. Jadi kami mohon khususnya yang ada di ruangan ini, saya sebagai pembina untuk guru, karena sebagai kasih PTK, saya berharap kerjasama Bapak Ibu, mari kita sama-sama gawi berinjang, ya, untuk mencerdaskan, ya, peserta didik kita yang ada di Kabupaten Sukamara khususnya, ya. Jadi kita sama-sama Bapak Ibu hari, ya, coba Bapak Ibu berselancar di PNM-nya. Kita masih sangat rendah urutan 10 Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan hari ini nanti jam 2 Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir di sini, ya, nanti ibaratnya berhadir, biar kita narasumbernya langsung dari BPMP Provinsi melihat kira-kira akun guru yang mana saja yang baru aktif atau belum aktif, atau yang paling aktif yang sudah berselancar, ya. Nanti kita buka, ya, di setiap satuan pendidikan, ya, kepada Bapak Ibu Kepala Sekolahnya supaya melihat, ya, gitu. Karena Bapak Ibu emang tugas kita cukup berat, ya, untuk para peserta didik kita, ya, cukup berat untuk merubah yang belum tahu menjadi tahu, yang belum bisa untuk menjadi bisa, gitu. Yang ketiga tentunya ini amanah yang harus saya sampaikan, pesan dari Bapak Kepala Dinas tadi sebelum beliau berangkat ke pantai, ya, untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu guru yang hadir di sini, ya, untuk ibaratnya beliau menyampaikan itu
kita benar-benar memberikan pelayanan prima. Kalau saya pinjam istilahnya kurikulum merdeka itu, kita itu menghamba terhadap kepada peserta didik. Jadi yang kita layani itu adalah akhir dari semuanya adalah peserta didik. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu dikatakan seorang guru kalau ada peserta didiknya. Kalau tidak ada peserta didiknya, kita tidak bisa dikatakan seorang guru. Maka untuk itu mereka adalah raja Bapak Ibu yang harus kita layani, yang harus kita berikan layanan prima kepada mereka. Ini amanah yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, harus benar-benar ditekankan, ya. Jangan hanya maunya ibaratnya kita ini aja. Yang kedua, kita harus berangkat dari zona nyaman kita, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama, ya. Jangan hanya sekedar ibaratnya melepaskan tanggung jawab. Udah datang belajar, udah selesai. Tidak Bapak Ibu guru, saya berharap mari ya kita berinovasi, berkreativitas, ya, untuk kemajuan dunia pendidikan Kabupaten Sukamara yang kita berikan terhadap peserta didik kita. Ya, jadi saya berharap ini diterapkan, ya, di setiap satuan pendidikan, apalagi yang hadir di sini rata-rata guru kelas, guru mapel ada juga, kan? Nggak ada, berarti guru kelas 1 sampai kelas 6, berarti kelas rendah dan kelas tinggi. Nah, saya berharap, ya, yang kedua, yang disampaikan juga oleh beliau, transisi PAUD SD tetap. Jangan sampai Bapak Ibu memaksakan terhadap peserta didik yang kelas rendah untuk bisa baca tulis dan hitung. Ingat, boleh, tapi dengan materi, ya, belajar sambil bermain itu diterapkan, ya, karena ini amanah dari Kemendikbud yang harus kita terapkan di setiap satuan pendidikan, ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata yang saya kurang berkenan, tapi niat dan tujuan saya tidak lain tidak bukan mensupport kita semua dalam memberikan pelayanan terhadap peserta didik, memberikan pelayanan yang terbaik terhadap peserta didik, dan demi majunya dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Sukamara, khususnya di Kecamatan Sukamara. Itu saja yang dapat saya sampaikan dengan mengharap ridho Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan izin kita semua yang hadir di sini. Kegiatan kelompok kerja guru kelas Kecamatan Sukamara resmi kita nyatakan dibuka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan sekaligus membuka acara kelompok kerja guru kelas Kecamatan Sukamara. Dengan dibukanya acara pada pagi hari ini, maka selesailah sudah acara pembukaan kelompok kerja guru kelas Kecamatan Sukamara pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Segala acara selanjutnya kami serahkan kepada Ketua KKG Guru Kelas. Dan kami tutup acara ini dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdana, mungkin di sini ada juga guru penggerak. Seperti apa sih untuk pasnya ini atau SAS ya Pak Hadirin? Karena di IKM itu beda lagi sebutannya, ya. Itu saja. Yang jelas kegiatan kita selesaikan hari ini, kita menyusun soal
Untuk yang K13 saya kira tidak ada masalah karena sudah di-share di grup. Silakan Bapak Ibu bergabung di grupnya masing-masing. Jangan keluar dulu ya Bapak Ibu ya. Di grupnya masing-masing nanti disepakati kita untuk KD-KD-nya sudah ada per jenjang, per kelas. Kemudian bagi per KD itu ya, misalkan dalam satu mapel itu ada 4 sekolah, berarti dibagi. Kalau KD-nya ada 5, ya dibagilah ya. Untuk jumlah soal kita tidak tentukan. Yang jelas untuk yang kelas tinggi itu KD-nya di buku sudah ada. Untuk temanya tema 1 sampai tema 5. Kelas rendahnya tema 1 sampai tema 4 ya. Silakan nanti Bapak Ibu bergabung. Nanti kita juga keliling untuk melihat bagaimana kerjanya. Nah, yang paling penting ini yang IKM ya, kelas 1 dan kelas 4 mohon tidak keluar, kita sharing di kelas ini. Untuk yang lain Pak Yahya ada ruangan Pak ya? Enggak, maksudnya ada Pak. Tapi meja kursi atas tangannya. Nah, gila ya. Ini untuk yang kelas yang lain silakan, ada kelas-kelas yang kosong, tapi mohon maaf jangan berebut kursi, hanya ngangkut kursi masing-masing aja. Kursinya karena dipinjam di kelas ini. Kalau Bapak Ibu mau kelompok di kelas yang kosong sana, bawa kursi masing-masing. Tapi yang untuk kelas 1 dan kelas 4 tetap di sini ya Bapak Ibu ya. Itu saja dari saya. Untuk teknis penulisan soal kita sudah sering sampaikan bagaimana ya teknik-tekniknya. Bapak Ibu saya kira sudah ingat ya. Kenapa kegiatan ini kita buat cuma 1 hari ya, sudah disampaikan oleh beliau-beliau di depan. Kita meninggalkan anak-anak itu kasihan juga ya kalau terlalu lama. Kemudian berkenaan dengan biaya ya, karena kegiatan ini mandiri Pak Kadri, mohon kedepannya ada sedikit ya bantuan dengan kami ya Pak, diusulkan Pak ya. Ini beliau-beliau ini Bapak Ibu guru ini mandiri beriuran ya, jadi kalau sampai beberapa hari kasihan juga nanti karena perlu biaya ya. Itu saja dari saya. Kemudian untuk kegiatan tahun 2024 tadi sudah berbisik-bisik dengan beberapa kawan termasuk Pak Fadrin. Beliau juga salah satu ketua PGRI Kecamatan Sukamara. Apa sih ya Pak mau yang direncanakan? Karena apa? Karena anggarannya itu berhubungan dengan RKAS ya Pak ya, anggaran di sekolah. Berapa kali sih KKB nanti dilaksanakan? Untuk kedepannya itu kita tetap berkecimpung dengan IKM ya Bapak Ibu IKM. Saya yakin yang kelas 1 dengan kelas 4 hanya beberapa persen yang paham. Saya aja masih berselancar beberapa hari yang lalu di PMM Mbak ya, tapi alhamdulillah sudah dua aksi nyata sudah dikirim, alhamdulillah ya. Karena tanpa kita belajar di situ kayaknya ya tidak tahu sama sekali. Saya coba kemarin memang ada komentar, beberapa komentar ya, alhamdulillah berarti ada yang membaca di situ. IPAS nggak ada Pak di kelas rendah IPAS, nah, berarti beliau-beliau ini membaca di situ. Karena waktu kegiatan di KKS kita sudah sampaikan ya Pak ya, ini belum fix karena nanti akan dibahas waktu pertemuan KKB gitu. Jadi alhamdulillah banyak yang komentar, berarti banyak yang sudah membuka PNM, paham tentang materi-materi apa saja yang tidak ada di yang berbeda lah dengan K13. Kemudian di awal bulan tahun 2024 itu sekitar Januari, entah minggu kedua atau ketiga kita laksanakan untuk kegiatan KKG kita yang berhubungan dengan
IKN. Itu baik bisa membahas tentang ATP ya Pak Hadirin ya, atau bagaimana sih PNM sebenarnya. Mungkin kita nanti Bapak Ibu sudah disampaikan melalui kelompok belajarnya di sekolah masing-masing, kita perkuat lagi di KKG, karena kita juga bisa membentuk kelompok belajar di KKG seperti itu ya Pak ya, Pak Adri ya. Jadi sambil berselancar bersama-sama, siapa tahu bisa berbagi